Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh dan soleha? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Materi pelajaran IPS yaitu jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri atau kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau kelompok. Apa itu usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Usaha ekonomi yang dikelola sendiri disebut juga usaha perseorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Contoh usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan yaitu 1. Usaha pertanian. 2. Usaha perdagangan. 3. Usaha jasa. 4. Industri kecil. 1. Usaha pertanian. Sebagian besar usaha pertanian dikelola secara perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas, lahan yang digarap petani pun biasanya terbatas. Tapi ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. 2. Usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. 3. Usaha jasa. Seperti di gambar, ini adalah usaha fotokopi, kemudian usaha tukang cukur. Yang keempat, industri kecil atau rumahan. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Apa itu usaha ekonomi yang dikelola kelompok? Usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Contoh usaha ekonomi yang dikelola kelompok adalah 1. Firma, 2. CV, 3. PT atau perseroan terbatas, 4. BUMN, 5. koperasi. 1. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Usaha firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Yang kedua, CV atau persekutuan komanditer. CV atau persekutuan komanditer didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. 3. PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham adalah sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang keempat, BUMN. BUMN atau badan usaha milik negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. Contoh BUMN seperti Bank BRI, BTN,
yang kelima yaitu koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah bentuk perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia: 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi simpan pinjam, 3. Koperasi produksi, 4. Koperasi jasa, 5. Koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi, contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam. Yang ketiga, yaitu koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya, misalnya pengusaha batik, tahu, dan tempe. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, dan lain-lain. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.